Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya baginya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi dan sebenar-benarnya. Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, bahwa di dalam Al-Quran banyak terdapat doa-doa yang dapat membimbing manusia menemukan jalan yang lurus. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, para keluarganya dan para sahabatnya. Doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran akan diceritakan secara singkat bagaimana turunnya doa tersebut yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Pertama adalah yang akan kami sampaikan adalah sebabnya doa Nabi Adam menjadikan firman Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, sebabnya doa Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, sebabnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keempat, sebabnya doa Nabi Lut alaihissalam. Yang kelima, sebabnya doa Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keenam, sebabnya doa Nabi Ayyub alaihissalam. Yang ketujuh, sebabnya doa Nabi Syu'aib alaihissalam. Yang kedelapan, sebabnya Nabi Musa alaihissalam. Yang kesembilan, sebabnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kesepuluh, sebabnya Nabi Yunus alaihissalam. Yang kesebelas, sebabnya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Yang kedua belas, sebabnya doa Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah mengapa sebabnya doa Nabi Muhammad SAW dicatatkan di dalam Al-Quran. Ikutilah berikut ini, dan saya akan menyampaikan risalah-risalah tersebut. Semoga bermanfaat. Pertama, mengapa Nabi alaihissalam lupa sehingga ia diusir dari surga turun ke bumi? Di dalam riwayat diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Adam alaihissalam, apakah Adam itu nabi atau rasul? Rasulullah SAW menjawab, iya, Adam adalah nabi dan juga rasul. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, untuk siapa Adam diutus sebagai nabi dan rasul, sedangkan di dunia pada waktu itu belum ada seorang pun? Rasulullah SAW menjawab, dia menjadi rasul untuk anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata,
mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan lalu berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya, para pendengar yang berbahagia, di dalam beberapa pendapat ahli tafsir, ada yang menyebutkan bahwa ayat di atas termasuk ayat mutasyabihat yang tidak mungkin bisa diungkap maknanya, karena ayat di atas hanya sebatas hukum dialog yang mengisyaratkan bahwa Allah meminta pendapat malaikat. Namun ini adalah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Rahmat yang dituliskan oleh Haji Umar Bakri, beliau menafsirkan bahwa persoalan Nabi Adam alaihissalam diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat khawatir akan kesanggupan Adam karena padanya ada hawa nafsu yang mendorong berbuat kerusakan. Dari pendapat tafsir tadi, kalau ditarik kesimpulan adalah ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat adalah bentuk pemberitahuan agar mereka bersujud kepada Adam, di mana Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah inilah yang akan memiliki keturunan dan mereka akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Untuk menenangkan para malaikat, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini adalah petunjuk bahwa ilmu Allah sangat luas, sedangkan pengetahuan para malaikat sangat terbatas. Diuraikan pada kisah tersebut bahwa ketika akan menciptakan manusia, disebutkan bahwa Allah menjelaskan keinginannya kepada para malaikat dengan detail, lalu berfirman, Dia akan menciptakan manusia dari tanah liat. Allah mengambil segenggam tanah dari bumi. Tanah tersebut ada yang berwarna putih, hitam, kuning, dan merah. Itulah sebabnya warna kulit manusia bermacam-macam. Allah mencampur tanah itu dengan air sehingga menjadi tanah liat yang lengket dan berbau. Pada saat itu, iblis berjalan melewati tanah liat tersebut dan terkejut apa yang terjadi dengan tanah itu. Dengan kekuasaan Allah dan meniupkan ruh kepadanya, maka bergeraklah jasad Adam dan tumbuh kehidupan di dalam tubuhnya. Saat membuka kedua matanya, Adam melihat semua malaikat bersujud kepadanya, kecuali satu makhluk yang juga bersama mereka. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam mengamati dengan seksama apa yang terjadi di sekelilingnya. Beliau merasakan cinta, merasakan takut, dan heran. Cinta Nabi Adam alaihissalam hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, memuliakannya, dan yang telah memerintahkan para malaikat sujud kepadanya. Sedangkan takut atas murka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika iblis menolak perintahnya, dan heran mengapa iblis membencinya padahal beliau tidak mengenalnya. Kemudian Allah lalu berfirman dalam surat Al-Hijj ayat 28 sampai dengan 34. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat sujud itu. Lalu Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama-sama mereka sujud itu? Lalu berkatalah iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia
yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu Allah berfirman, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Berkatalah iblis, ya Tuhanku, kalau begitu, beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah lalu berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari waktu yang telah ditentukan. Lalu iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Lalu Allah berfirman, ini adalah jika lurus, kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, atau pengikut-pengikut setan. Dan sesungguhnya jahanam itu mempunyai 7 pintu, di mana tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Lalu iblis mengetahui jawaban Allah dan mengabulkan permohonannya agar dirinya diabadikan hingga hari kiamat tiba. Dan iblis tidak ingin mati, dan Allah mengizinkannya untuk tetap hidup sampai hari yang diminta. Pembangkangan iblis itu sebelumnya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa iblis akan menolak untuk bersujud kepada Adam dan akan membangkangi perintahnya. Allah bisa saja menghanguskan iblis atau menghancurkannya untuk tidak berguna, atau menyumbat mulutnya karena pembangkangannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebebasan kepada iblis atau makhluknya untuk memilih apakah kebebasan untuk ingkar, kebebasan untuk bermaksiat, dan atau menolak perintahnya. Sungguh semua itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua makhluk kufur kepadanya, begitu pula sebaliknya, semua itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Meskipun semua makhluk beriman kepadanya, sebenarnya kekufuran yang dilakukan makhluk hanya akan mengurangi kemuliaan dirinya sendiri. Begitu pula keimanan suatu makhluk akan menambah kemuliaan pada dirinya sendiri. Sedangkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu sama sekali tidak membutuhkannya. Saudara pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, Nabi Adam alaihissalam telah diberikan contoh kepadanya tentang kebebasan. Ini adalah pelajaran pertama baginya. Kemudian Adam mendapat pelajaran yang kedua dari Allah, yaitu pengetahuan yang berupa simbol-simbol dan nama-nama kepadanya. Ia telah mengetahui bahwa iblis adalah simbol kejahatan, sedangkan malaikat adalah simbol kebaikan. Sedangkan hakikat dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dan menunjukkan kepada Adam tujuan penciptaan dirinya dan rahasia kemuliaannya. Lihatlah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Selanjutnya, Nabi Adam alaihissalam berbeda dengan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah sebelumnya. Allah telah memberikan rahasia keagungan yang berada di balik simbol-simbol dan nama-nama tersebut. Nabi Adam alaihissalam telah diajari semua nama-nama segala sesuatu oleh Allah. Misalnya nama semua binatang, nama pohon, ini awan, ini angin, ini bulan dan bintang, dan nama-nama lainnya. Masih banyak lagi seluruh adanya di isi bumi ini. Nama adalah ilmu,
Nama adalah ilmu pengetahuan. Nama adalah kemampuan untuk mengenal sesuatu. Dengan perantaraan nama-nama tersebutlah Allah telah menanamkan dalam hati dan pengetahuan yang tidak terbatas kepada Adam alaihissalam. Allah menghunjamkan cinta terhadap pengetahuan, mewariskan ilmu kepada anak cucu. Dari inilah tujuan penciptaannya serta rahasia kemuliaannya. Lalu Allah menunjukkan kepada malaikat akan kemampuan ini berbeda dari setiap ciptaannya. Adam yang dijadikan khalifah sudah sempurna ilmunya jika dibandingkan dengan malaikat dan iblis. Adam akan hidup di dunia atau di bumi. Beliau akan membangun dunia dengan ilmu pengetahuan dan makrifat kepada Sang Penciptanya. Kesempurnaan manusia tidak akan terwujud kecuali dengan mengenal Allah dan ilmu dunia. Sedangkan iblis sudah bertekad untuk selalu memperdayakan umat manusia. Janji iblis tersebut tercatat dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 17. Kemudian aku akan datang memperdayakan mereka dari muka, dari belakang, dan dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Inilah dendam iblis kepada manusia, berlanjut selama kehidupan di dunia sampai akhir batas kehancurannya. Ia akan melakukannya dengan segala tipu daya. Iblis mengatakan, demi kekuasaan engkau, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Telah dikatakan tadi, Allah menjawab dan berfirman di dalam surat Sad ayat 52 sampai dengan 55 mengatakan, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang ku katakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Para pemerhati ilmu yang Allah muliakan. Setelah iblis terusir dari surga, maka kejadian selanjutnya bahwa Allah menciptakan pula seorang wanita cantik, sebagaimana yang disebutkan bahwa ia adalah Hawa yang terbuat dari tulang rusuknya sendiri yang paling atas sebelah kiri. Setelah terciptanya Hawa, Sang Maha Pencipta menjodohkan Adam dan Hawa sebagai suami istri, sehingga keduanya disebut sebagai pasangan suami istri pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Selanjutnya, sebagai pasangan suami istri diberikan kenikmatan di dalam surga. Segala sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan dapat diraih dan terlaksana sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Sungguh nikmat dan bahagianya pasangan pengantin baru yang bermadu di dalam surga. Calon penghuni neraka atau iblis yang telah ditetapkannya sesuai dengan ikrarnya kepada Allah, Tuhan Maha Pencipta, akan melakukan tugas pertamanya. Tugas pertamanya memandang baik perbuatan maksiat dengan cara membisikkan rencana jahatnya kepada Adam dan istrinya yang sedang merenggut kebahagiaan di dalam surga. Iblis tahu betul bagaimana caranya. Iblis mengatakan, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu
berdua tidak menjadi malaikat atau menjadi orang-orang yang kekal. Dan dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka iblis membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya merasai buah kayu itu, maka nampaklah bagi keduanya aurat-aurat, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan menyeru, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Allah telah memberikan larangan dan dilanggar oleh Nabi Adam dan Hawa. Lalu mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah doa pertama kali yang diucapkan oleh manusia, yaitu disebut dengan Al-Kisah, doa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa suami istri, diberi tempat tinggal dalam surga dengan syarat tidak boleh mendekati jenis pohon. Syaitan dengan segala tipu dayanya dan kelicikannya merayu Adam dan Hawa agar mendekati pohon larangan itu dan memakan buahnya. Akhirnya mereka terpedaya. Adam suami istri berikut setan disuruh keluar dari surga. Kepada mereka dijanjikan akan datang petunjuk. Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal sementara bagi manusia dan jin untuk mendapatkan kesenangan sementara di bumi. Di bumi itulah untuk sementara manusia dan jin hidup. Dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan oleh Allah. Janji Allah adalah benar, sebagaimana yang disampaikan pada malaikat, bahwa Dia akan menciptakan manusia dari tanah. Setelah dijadikan manusia yang cerdas, maka malaikat diperintahkan tunduk dan bersujud kepada Adam untuk menghormati calon khalifah di muka bumi. Janji Allah kepada iblis yaitu untuk memberi tangguh atau umur panjang di muka bumi sampai akhir zaman kelak di kemudian hari. Dan Allah berjanji akan memasukkan setan atau jin atau iblis dan pengikut-pengikutnya pada saatnya nanti di neraka jahanam. Adapun permohonan setan yang ditolak oleh Allah, yaitu setan tidak akan mampu dan bisa menyesatkan hamba-hamba yang beriman dan soleh. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, kata-kata yang indah yang diterangkan dalam kalimat yang sempurna adalah pelajaran pertama diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengungkapkan rasa penyesalan dari lubuk hati yang sangat dalam atas kesalahan yang mereka perbuat. Hal ini terungkap dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat untuk taubat dari Tuhannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Inilah yang menjadikan pedoman bagi anak cucu Adam. Terungkap dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut betapa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya walaupun segala kesalahan hambanya telah diperbuat. Allah mengajari Adam kalimat taubat
untuk diwariskan kepada anak cucu dan keturunannya, atau disebut dengan Bani Adam, di muka bumi yang mengakui la ilaha illallah tanpa ada unsur kesyirikan di dalamnya. Dalam hal ini, pemahaman yang saya sarikan bahwa doa taubat Nabi Adam alaihissalam dimaksud dikarenakan keikhlasan yang digerakkan oleh hati yang tulus dan diikuti oleh pengucapan yang teratur atau tartil, dengan mengakui bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat kepada hamba-hambanya yang mukhlis, dan dengan kesadaran bahwa tanpa taubat maka Allah akan memasukkannya dalam golongan orang-orang yang tidak tahu diri dan merugikan bagi kelangsungan kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat dan Maha penyayang bagi hamba-hambanya. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, selanjutnya dari kejadian itu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diperintahkan untuk meneruskan kehidupan selanjutnya di bumi dengan modal apa yang diperoleh pendidikan pada saat di surga, yang antara lain mengenal simbol-simbol dan nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepadanya dengan penuh hikmah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38, turunlah kamu sekalian, atau Adam suami istri dan setan, manakala datang petunjukku kepadamu, maka siapa yang mengikuti petunjukku itu, niscaya ia tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa sedih. Begitu pula firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 25 dan 24 dan 25. Allah berfirman, sebagian dari kamu memusuhi bagian lain, dan bagimu di muka bumi tempat tinggal dan kesenangan untuk sementara waktu atau selama kehidupanmu. Di bumi itulah kamu hidup, dan di bumi itu pula kamu akan mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Kita sebagai manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa patutlah bersyukur kepada Yang Maha Pencipta. Kita diberi kesempatan untuk melangsungkan kehidupan di bumi ini dan diajarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Begitu pula kita diajarkan doa taubat yang diucapkan pertama kali oleh manusia sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Maha suci Allah, Tuhan manusia, yang telah mengajarkan manusia kepada kehidupannya di bumi bersama-sama anak cucu dan keturunan Adam dan Hawa sampai batas hari kiamat yang akan datang. Setan yang telah mendapatkan kutukan dari Allah adalah musuh abadi bagi setiap anak cucu Adam. Sampai hari kiamat nanti, tidak ada satu kelompok pun yang dapat mendamaikan kedua kubu yang bertikai ini. Setan tetap menjadi musuh manusia, kecuali bagi sebagian orang saja yang buruk pemahamannya terhadap agama Allah. Oleh karena itu, tidak heran jika kita mendapati sebagian perilaku orang-orang yang mengikuti setan terlalu condong ke dalam ajaran setan. Padahal mereka mengetahui bahwa orang-orang yang taat kepada setan akan masuk ke dalam neraka. Begitu pula sebaliknya, mereka yang menolak godaan-godaannya dan taat kepada Allah akan mendapatkan surga sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, setan adalah salah satu dari jin
yang sifatnya jahat dan dapat menyebabkan bahaya bagi anak cucu Adam yang digodanya. Makhluk ini telah berputus asa di dalam rahmat Allah, sehingga Allah menyebutnya iblis. Jamaknya disebut dengan balas. Balas dalam bahasa Arab artinya orang yang tidak memiliki kebaikan dalam dirinya, yang diliputi keputusasaan dan kebingungan. Siapapun yang mempelajari Al-Quran dan hadis akan mengetahui bahwa setan itu adalah makhluk yang memiliki siasat, bergerak, memahami, dan sebagainya. Namun firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 76 lebih jelasnya mengatakan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Begitu pula di dalam surat Al-Isra ayat 65. Sesungguhnya hamba-hambaku atau orang-orang yang beriman, kamu tidak berkuasa atas mereka. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaganya. Begitulah Allah membela orang-orang yang beriman. Setan tidak akan dapat menguasai hamba-hamba Allah yang saleh, baik melalui hujjah maupun melalui paksaan. Sesungguhnya setan memiliki kekuatan untuk menipu manusia yang lemah dan menguasai mereka, sehingga ia memaksa untuk melakukan perbuatan kufur dan syirik agar tidak taat kepada Allah. Dan ia memaksa mereka disesatkannya dan tidak akan melepaskannya. Tentang kisah di muka bahwa di dalam beberapa pendapat disebutkan bahwa Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 189. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dirinya. Dia menciptakan seorang istri agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istri itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri itu memohon kepada Allah, ya Tuhan kami, seraya berkata, sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Sedangkan arti yang dimaksud diri yang satu adalah Adam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata istrinya itu adalah Hawa. Dan yang dimaksud agar dia merasa senang kepadanya adalah merasa diperhatikan dan dikasihi. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat maka telah dicampurinya adalah setelah ia menggaulinya, maka istrinya mengandung kandungan yang ringan. Para pemirsa dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, firman Allah tadi maksudnya adalah mengisahkan kehidupan awal manusia pertama di bumi, Adam dan Hawa, untuk menjadikan pelajaran bagi anak cucu Adam sampai dengan hari kiamat kelak. Di bumi keduanya menjalani kehidupan yang layak sepertinya seorang yang baru menyelesaikan program doktor, yang penuh dengan optimisme dan kepatuhan tinggi akan keilmuan yang dimilikinya untuk mengaktualisasikannya demi kelangsungan kehidupan yang terbentang di hadapannya. Badi Adam atau anak cucu Adam dan keturunan Adam telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Kita sebagai keturunan Adam dan Hawa faham akan ajarannya dan harus bersyukur kepada yang menciptakan. Allah adalah pencipta dan mengajari dan memberi kesempatan hidup di dunia ini. Sebab dengan kesempatan hidup, maka kita sudah pasti akan merasakan kematian. Kita akan merasakan kebangkitan dan juga kita akan menghadapi pengadilan di akhirat kelak. Tentu akan kehendak Allah kepada manusia yang soleh akan asal kejadiannya, maka dalam hatinya mengalir rahmat Allah kepadanya, suatu yang tiada dapat menghitungnya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah
yang mengajari Nabi Adam untuk mengucapkan kalimat taubat. Terbukti sudah bahwa ujian pertama terhadap manusia ialah ujian hawa nafsu dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi Adam tahu bahwa dirinya telah berpisah dari kebahagiaan ketika keluar dari surga. Disinilah, di dunia ini, beliau harus berhadapan dengan penderitaan dan konflik yang tiada henti sampai dengan saat sekarang ini. Jika penderitaan usai, maka konflik muncul, dan hal seperti ini terus menjadi silih berganti. Beliau juga harus menghidupi diri dan keluarganya dengan makanan dan pakaian untuk ketahanan hidup, juga melindungi diri dengan senjata. Beliau juga harus menjaga istri dan anak-anaknya dari serangan binatang-binatang buas yang hidup di bumi ketika itu. Pada akhirnya, Adam alaihissalam sadar bahwa kehidupannya di bumi akan dibarengi dengan kesengsaraan. Satu-satunya hal yang dapat meringankan kesedihannya adalah bahwa kedatangannya di bumi adalah sebagai khalifah, sebagai penguasa bumi. Beliau harus merawat bumi, memakmurkan bumi, menanaminya, dan membangunnya. Di bumi beliau memiliki keturunan, merawat dan memelihara mereka sehingga anak-anak dan cucunya dewasa. Mereka mengubah bentuk kehidupan bumi dan menjadikannya lebih baik untuk kehidupan masa-masa sampai dengan akhir kiamat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.